Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Tempo dikirimi kepala babi, tanpa kuping, dan tikus-tikus tak berkepala. Kita semua tentu merasa tak nyaman dan mengecam pengiriman itu. Sangat tidak beradab. Tapi saya paham juga kalau ada pihak-pihak yang mempertanyakan tujuan kiriman. Apa itu benar ancaman? Atau justru bagian dari rekayasa opini publik? Saya paham dengan jawaban Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden ketika ditanya wartawan. Dia bilang dengan santai, ya babinya dimasak aja. Terkesan meremehkan sih. Terus terang, saya menyarankan lain kali Hasan tidak perlu memberikan jawaban yang sedemikian tidak sensitif. Paling enggak Hasan perlulah memberikan jawaban yang normatif sebagai pejabat publik. Ya misalnya bilang, perlu diselidiki secara serius siapa pengirimnya. Ya jawaban begitulah. Tapi saya kira-kira paham kenapa sampai keluar jawaban semacam itu dari Hasan. Intinya saya rasa, Hasan tidak percaya bahwa itu adalah sebuah ancaman serius. Bahkan saya rasa Hasan menduga ini adalah upaya untuk membangun kemarahan masyarakat terhadap pemerintah. Seolah-olah yang mengirim babi dan tikus itu adalah mereka yang berkuasa. Dan pemerintah melakukannya seolah-olah untuk membungkam Tempo agar tidak lagi terus-terusan membongkar kejahatan pemerintah. Hasan kayaknya menduga ini adalah semacam upaya psychological operations dalam politik sebagai bagian dari propaganda untuk menghancurkan kredibilitas pemerintah. Jadi ini adalah sebuah rekayasa tindakan agar masyarakat mengira pemegang kekuasaan berusaha menakut-nakuti Tempo. Saya sih berharap sikap skeptis Hasan ini tidak sampai memperkuat semangat untuk membungkam kebebasan pers kalaupun ada. Yang jadi sasaran pengiriman adalah nampaknya program bocor alus di YouTube Tempo. Yang namanya disebut dalam alamat kardus berisi kepala babi adalah Francisca Christy Rosana atau Cica. Cica ini adalah wartawati Tempo yang setiap pekan muncul di talk show bocor alus bersama dua rekannya. Tapi sejauh ini orang-orang Tempo kelihatannya memang santai-santai saja. Cica di bocor alus yang tayang 2 hari setelah kasus babi malah bilang dia minta dikirimi daging babi. Dia juga bilang sebaiknya kuping babinya nggak dipotong karena itu adalah bagian babi yang paling lezat. Jadi terlihat redaksi Tempo sih nggak gentar. Dukungan terhadap Tempo sekarang mengalir deras. Salah satu sahabat Francisca malah mengatakan kita harus berterima kasih kepada Tempo karena berkat Tempo masyarakat sipil bersatu lagi. Apakah itu berarti Tempo menuduh pemerintah berada di belakang pengiriman babi itu? Tidak jelas juga. Tapi memang ketidakjelasan adalah hal yang sangat melekat di kasus kepala babi ini. Pertanyaan besarnya buat saya adalah, apa ini benar sebuah teror dan apa tujuannya? Untuk mengetahuinya kita harus melihat adakah tanda-tanda siapa yang mengirimkan babi dan tikus. Sama sekali nggak ada. Yang kepala babi dibawa oleh seseorang yang menurut Tempo kelihatan seperti juru kirim dari perusahaan jasa pengiriman berbayar. Jadi mestinya sih ada tanda terimanya dan informasi tentang nama pengirim. Celakanya pihak Tempo tampaknya tidak cukup berhati-hati mencatat semua kiriman yang datang ke kantornya. Di kardus babi juga tidak ada alamat pengirim. Sementara yang tikus dilempar seseorang ke halaman Tempo di pagi hari. Bungkusan tikus itu ditemukan office boy pada pagi hari. Tentu saja juga tidak ada tanda-tanda siapa yang mengirim. Jadi pertama, kita tidak tahu siapa yang mengancam Tempo. Berikutnya, kenapa kepala babi dan tikus itu dikirim? Kalau itu adalah ancaman atas apa? Ini juga sama tidak jelasnya. Di dalam bungkusan tidak ada peringatan apapun. Karena itu semua hanya bisa menduga-duga. Ini bisa saja dilakukan misalnya orang yang membenci Cica. Misalnya saja orang yang cintanya ditolak Cica. Atau orang yang cemburu dengan kesuksesan Cica di bocor alus. Atau bisa juga dilakukan pihak yang marah dengan pemberitaan Tempo, terutama yang dilakukan Cica. Saat ini kemungkinan terakhir inilah yang mengemuka. Seperti saya katakan, tuduhan yang banyak dilontarkan ini adalah ancaman penguasa. Pertanyaannya, kenapa? Tempo kan setiap hari menyajikan hasil peliputan baru. Atau kalau kita pusatkan saja pada Cica dan bocor alus, kita harus katakan setiap minggu ada episode baru bocor alus. Lalu yang mana yang dipersoalkan? Ketika kepala babi itu dikirim,
Itu kan seperti peringatan agar Cica dan kawan-kawan berhenti melakukan sesuatu secara spesifik. Saya coba lihat produk-produk bocor alus secara spesifik. Episode bocor alus yang terbaru adalah soal aktor-aktor dan lobi-lobi politik di balik revisi Undang-Undang TNI. Lalu seminggu sebelumnya tentang korporasi dan politikus pemicu banjir Jakarta, Bekasi, dan Bogor. Seminggu sebelumnya lagi ada soal bedah kasus Pertamina dan jaringan politik Riza Khalid. Dan seminggu sebelumnya lagi soal panas dingin hubungan Megawati dan Prabowo akibat Hasto Kristianto. Topik mana yang paling potensial menjadi alasan bagi pengiriman ancaman tersebut? Rasanya sih yang paling berbahaya adalah soal Undang-Undang TNI. Tapi kalau kita saksikan isi percakapan antara Cica dan dua redaktur Tempo lainnya di bocor halus, sama sekali tidak ada yang perlu dikhawatirkan soal Undang-Undang TNI. Bocor halus tidak membongkar hal-hal rahasia yang bisa menjatuhkan nama baik siapapun. Mereka memang menyebut bahwa tokoh di belakang upaya penggolan Undang-Undang TNI adalah Prabowo. Tapi Undang-Undang TNI itu sendiri tidak digambarkan sebagai undang-undang yang jahat dan dapat membuat Indonesia menderita. Dalam percakapan itu justru digambarkan bagaimana pasal-pasal yang paling dipersoalkan masyarakat sipil sekarang sudah direvisi. Misalnya saja soal hak pejabat TNI untuk berbisnis, itu sudah dihapus. Jadi Tempo justru menunjukkan ada perkembangan positif dalam formulasi isi undang-undang tersebut. Karena itu penyebutan Prabowo sebagai misalnya mastermind undang-undang TNI tidak bisa dilihat sebagai informasi yang tak boleh disiarkan kepada publik. Jadi kalaulah ini adalah sebuah ancaman, perlu ditanya ancaman atas apa? Tempo sudah berulang kali melakukan dan menyajikan hasil reportase investigatif, tapi tidak pernah mengundang ancaman sensasional seperti kasus kepala babi dan tikus ini. Logikanya ada sesuatu yang istimewa dengan pemberitaan Tempo akhir-akhir ini. Memang sangat mungkin ini adalah ancaman atas kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Tapi ketika kasusnya setidak jelas seperti ini, wajar kalau sebagian pihak meragukannya. Saya sendiri 3 tahun yang lalu jadi korban kekerasan fisik akibat apa yang saya katakan kepada publik. Ketika itu saya dikeroyok lebih dari 10 orang sampai hampir mati. Dokter yang merawat saya menyatakan kalau saja polisi terlambat menyelamatkan saya bisa mati. Tapi tujuan para pengeroyok saya itu kan jelas. Mereka mencoba membunuh saya karena saya dianggap menghina agama dengan pernyataan-pernyataan kontroversial saya soal agama. Kalaupun mereka tidak mencoba membunuh saya, mereka ingin menyiksa saya agar saya berhenti mengkritik tokoh atau kelompok Islam yang kata-kata dan perbuatannya saya tidak setujui. Tujuannya jelas. Bahwa saya tidak berhenti mengecam mereka, itu berarti tujuan mereka gagal tercapai. Sekarang soal Tempo lagi. Apa yang ingin dicapai para pengirim kepala babi dan tikus itu? Jelas menakut-nakuti. Tapi menakut-nakuti siapa? Saya sendiri sering tidak setuju dengan pemberitaan atau juga isi bocor halus selama ini. Saya sering mengkritik gaya bocor halus yang begitu saja menggunakan referensi anonim yang sama sekali tidak bisa dicek kebenarannya. Tapi apa yang Tempo sampaikan bukanlah sesuatu yang harus dipersepsikan sebagai luar biasa membahayakan. Karena itu wajar sajalah kalau banyak pihak yang juga meragukan kebenaran anggapan bahwa Tempo berada di bawah ancaman karena apa yang disampaikannya. Saya paham kalau ada yang justru menganggap ini adalah bagian dari upaya membangun fitnah, bahwa kasus ini menunjukkan Indonesia kembali menyerupai Orde Baru. Mudah-mudahan saja polisi bisa melacak siapa yang sedemikian tololnya mengancam Tempo. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.